Biar namamu yang ditinggikan, salibmu ditegakkan. Kami ingin pada siang hari ini belajar untuk mengenalmu dan belajar untuk mengasihimu. Ajari kami Roh Kudus, kami undang Engkau di dalam gereja ini selalu, di dalam hati kami, untuk menuntun kami, agar kami bisa mengalami jamahan-Mu, agar kami bisa bertumbuh, agar kami bisa mengenal-Mu. Mengenal-Mu adalah perkara yang terbesar di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Hari ini kami bersyukur kepadamu, kami bisa beribadah, berkumpul bersama dengan keluarga, saudara seiman, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, berkati pembicara yang telah Kau pilih untuk menyampaikan sabda-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan, shalom semua. Jangan duduk dulu, saya minta Anda berikan salam satu sama lain, kiri kanan, depan belakang, bilang aja welcome home. Thank you semua, silakan duduk. Saya ingin memperkenalkan pembicara hari ini. Tadi saya disodori oleh SM, service management kita, profilnya beliau. Tetapi saya nggak perlu sih, karena he's a very good friend of mine. Dalam dunia kependetaan di Asia, jarang yang lebih tinggi dari kami-kami ini. Tapi yang ini seorang yang jauh lebih tinggi, perawakan badannya. Pastor Eng Shi, ya. Pastor Eng Shi bahasa Chinese-nya berarti kasih karunia Eng Shi. Dan seorang hamba Tuhan yang sangat baik hati, rendah hati, cinta Tuhan. Pelayanannya mengembalakan di Irvine City Church di Los Angeles, California. Kali ini datang berkunjung untuk mengunjungi GMS di rooftop. Mengunjungi kami, so happy to see him and his entire family. Orang Malaysia yang punya istri seorang Taiwan, ini ya, seorang Jamie dan juga putra mereka Sean umur 15. Dan kali ini datang dengan entourage, dengan timnya, ada orang Hong Kong, ada orang Taiwan, ada orang China. So I would like to invite all of you first of all to stand up, the team of Pastor Eng Shi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Welcome home ya. Pastor Eng Shi, would you please come up to the stage? The stage is all yours. Kita kasih tepuk tangan untuk Pastor Eng Shi. Praise the Lord. Thank you, Pastor. All the best. Thank you. Apa kabar? How are you doing? Shalom. Shalom. Nama saya Yan Chi. My name is Yan Chi. Tapi 26 tahun dahulu, 26 years ago, pertama kali saya pergi ke Medan untuk mission trip. the first time I came to Medan for a mission trip, Mereka bagi saya satu nama bahasa Indonesia. they gave me an Indonesian name. Nama saya Budiman. My name is Budiman. Nama ini bagus kan? It's a good name, right? Terima kasih. Thank you. Thank you for having me. Terima kasih telah mengundang saya ada di tempat It's such an ini. honor and privilege to be standing here in this church. Sungguh sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan bisa berdiri di gereja ini. I want to thank Pastor Philip and Ibu Irene Saya and ingin the family and GMS for accepting me as a member of this church. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Philip, Ibu Irene, dan juga keluarga besar GMS yang sudah menerima saya menjadi keluarga dari gereja ini. One of the greatest gifts God has given me is my relationship with your pastor and with your church. Salah satu hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada saya adalah hubungan saya dengan gembala Anda dan juga dengan gereja I ini. treasure this relationship dearly. Saya sangat menghargai hubungan ini. I thank God for you, this church. This is a wonderful church. Saya mengucap syukur untuk saudara dan gereja ini adalah gereja yang begitu luar biasa. I say this church is the coolest, the warmest, and the hottest church. Gereja ini adalah yang paling keren, paling hangat, dan paling berapi-api. Look at you guys look so cool. Saudara semua terlihat sangat keren hari ini. Because I just got informed I'm gonna preach today, so I have to buy a cool leather shoe for this preaching. Karena saya pada saat diberitahu saya harus berkhotbah hari ini, saya harus beli sepatu yang keren untuk khotbah hari And ini. you guys are so warm and so friendly to everyone. Dan saudara sangat hangat kepada satu sama lain. And you guys are red hot passionate for the Great Commission and for revival. Dan saudara begitu berapi-api untuk kebangunan rohani dan untuk Great Commission. I thank God for GMS Church. Saya bersyukur untuk Can you give GMS. yourself a big hand clap? Beri tepuk tangan yang meriah untuk GMS. Amen. Amin.
Hallelujah. Haleluya. Now, today's message is very important. Pesan hari ini itu sangat penting. If you listen carefully, this message could transform your life. Kalau Anda mendengarkannya dengan seksama, pesan ini bisa mentransformasi, mengubahkan hidup Just Anda. like how this message has transformed my own life. Seperti bagaimana pesan ini telah mengubah hidup saya. The title of my message today is Be a Son, Not a Slave. Judul dari pesan hari ini adalah Jadilah anak bukan budak. Be a son, not a slave. Jadilah anak bukan budak. Now, how many of you have been misunderstood by others before? Can I see a raise of hands? Berapa banyak dari saudara yang pernah disalah mengerti sebelumnya oleh orang lain? Have you thought of this? Apakah Anda pernah berpikir ini? Our Heavenly Father is always being misunderstood by most of us. Bapa kita di surga itu selalu sering disalah artikan, disalah mengerti oleh kita. Because many people, they have a wrong perception towards Him. Karena banyak orang memiliki persepsi yang salah terhadap dia. We think that our God is heaven, is distant, He's cold, and He's stern. Kita kadang berpikir bahwa Bapa di surga itu jauh, dia itu kaku dan dingin. But why do we have a wrong perception towards God? Tapi kenapa kita memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan? It's due to our relationship with our earthly father. Itu karena hubungan kita dengan Papa kita di dunia. Now, when we first moved to the US 12 years ago, we were living by faith. Saat kami pertama pindah ke Amerika Serikat 12 tahun lalu, kami hidup dalam So, iman. being the husband in the house, I'm trying to save money. Sebagai suami dan kepala keluarga, saya berusaha untuk menghemat. I compare prices. Saya membanding-bandingkan harga. I buy the cheapest stuff that I can get. Saya membeli barang yang paling murah yang saya bisa temukan. But my wife is different. Tapi istri saya itu berbeda. She's very relaxed. Dia begitu santai. I save money, she spend money. Saya hemat, dia menghabiskan uangnya. How many husbands know what I'm talking Berapa about? banyak suami-suami yang tahu? Don't raise your hand, okay? Jangan angkat tangan ya. You know, one day I couldn't stand it anymore. Suatu hari saya sudah gak tahan lagi. I told her, Saya bilang sama dia, it seems that you are not worried at all, right? kayaknya kamu gak khawatir sama sekali ya. Aren't you concerned one day we will spend all our money? Kamu gak khawatir suatu hari kita akan kehabisan uang kita? I can never forget what she told me. Saya tidak pernah lupa apa yang dia She katakan said, sama saya. maybe because my dad has been really good to me. Mungkin karena papa saya itu sangat baik My sama saya. dad bought a lot of things for me. Papa saya itu beliin saya berbagai macam hal untuk saya. In my family, we never had any lack. Di dalam keluarga saya kami gak pernah kekurangan. That's why I can believe our Heavenly Father will provide for our family. Itulah kenapa saya percaya bahwa Bapa kita di surga akan menyediakan untuk keluarga So that kita. day I learned a lesson. Jadi hari itu saya belajar satu hal. Don't mess with my wife. Jangan macam-macam dengan istri saya. After she said that, I just quietly go back to the room. Setelah itu saya pelan-pelan diam-diam kembali ke kamar saya. You know what? That day I learned how our earthly parents relate to us will affect how we relate to our Heavenly Father. Sudah tahu hari itu saya belajar bahwa bagaimana hubungan kita dengan Papa kita di dunia itu akan mengarahkan kita pada hubungan kita dengan Bapa di surga. Now, none of us has a perfect father, right? Kita semua gak punya Papa yang sempurna kan? That is why when we become a part of the family of God, we need to learn to be a son. Itulah kenapa saat kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, kita harus belajar menjadi anak. Let's look at Romans chapter 8 verse 14 to 16. Mari kita lihat Roma 18 ayat 14 For sampai 16. those who are led by the Spirit of God are the children of God. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption into sonship. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. And by Him we cry, Abba, Father.
Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Everybody says, Abba, Father. Semua bersama-sama katakan, Aba Bapa. Abba, Bapa. Aba Bapa. Now, Abba is an endearing term. Kata Aba itu adalah kata yang dekat. It's an intimate way of calling your father. Itu adalah cara yang intim, yang dekat untuk memanggil Papa. In the time of the Romans, Di zaman Romawi, slave trade is common and legal. perdagangan budak itu umum dan legal. So in some families, they have more slaves than children. Jadi beberapa keluarga itu punya lebih banyak budak daripada anak-anak. Now you can imagine when a slave doesn't has any rights at all. Jadi seorang budak itu tidak punya hak sama sekali. A slave, he has no freedom. Seorang budak itu tidak punya kebebasan. Historian tells us that a master can even beat the slave to death if he is not happy. Ahli sejarah mengatakan bahwa seorang tuan bisa menghajar budaknya sampai mati kalau tuan itu tidak senang. So we can imagine the dread and the terror a slave is living under. Jadi kita bisa bayangkan rasa takut dan teror budak-budak itu hidupnya. They are under tremendous fear that they will be condemned and punished at the slightest mistake. Mereka itu hidup dalam rasa takut bahwa mereka bisa dihukum sampai mati untuk kesalahan yang kecil. A slave, he needs to strive very hard to get the approval of his master. Seorang budak itu harus bekerja keras untuk mendapat penghargaan atau senangnya tuannya. A son is different. Tapi seorang anak itu berbeda. He's free to enjoy everything the father has in the house. Anak itu bebas untuk menikmati semua yang dimiliki oleh Open bapaknya the di rumah. fridge, get any food he wants. Ambil kulkas, makan aja makanannya di And situ. one day he would be able to inherit everything the father owns. Dan suatu hari ia akan mewarisi semua yang dimiliki bapaknya. A son doesn't need to strive to get the approval of his father. Seorang anak itu tidak usah berusaha keras untuk mendapatkan kasih dari Because bapaknya. no matter what he does, Karena apapun dilakukan oleh anak, his identity as a son will never ever change. identitasnya sebagai anak tidak pernah berubah. Now Paul is trying to tell us something important here. Paulus itu ingin memberitahu kita sesuatu yang penting di sini. He is trying to make us reflect, how do we see our heavenly Father? Paulus ingin kita memikirkan, merenungkan bagaimana cara kita melihat Bapa kita di surga. Do we see ourselves as a slave? Apakah kita melihat diri kita sebagai budak? Or do we see ourselves as a son? Atau apakah kita melihat diri kita sebagai anak? A slave look at God in a different way. Seorang budak melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. And a son look at God in a totally different way. Dan seorang anak melihat Bapa dengan cara yang seluruhnya berbeda. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya satu Do pertanyaan. you see God as a master or your father? Apakah saudara melihat Tuhan sebagai Tuan atau Bapa? Are you a son or a slave in the house of God? Apakah saudara itu anak atau budak di rumah Tuhan? Now, a slave, he operates under the spirit of fear. Seorang budak itu berjalan hidup dalam roh ketakutan. But a son operates under the spirit of faith. Tapi anak itu hidup di dalam roh iman. God wants us to transform from a slave to a son. Tuhan ingin kita berubah, bertransformasi dari seorang budak menjadi seorang anak. But the devil wants us to go from a son to a slave. Tapi iblis ingin kita berubah dari seorang anak menjadi seorang budak. Now, the devil is trying very hard for us to stay in spiritual slavery. Iblis itu berusaha dengan keras untuk kita tetap He hidup dalam wants to perbudakan keep roh. us under bondage. Ia ingin selalu mengikat kita. Pastor, I prayed for so long, Pastor, saya sudah berdoa begitu lama. but there's no breakthrough. Tapi tidak ada terobosan. Pastor, I have no peace that God has forgiven my past sin.
Pastor, saya tidak punya damai sejahtera bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya. Pastor, there's so many bad things happening to me right now. Pastor, ada banyak hal yang buruk yang terjadi dalam hidup saya. Maybe God is still angry with me. Mungkin Tuhan itu masih marah dengan saya. I just feel I'm not good enough for God to ever use me. Saya merasa bahwa saya tidak cukup baik untuk Tuhan memakai saya. I need to pray and fast more so that God can use my life. Saya harus berdoa dan berpuasa lebih lagi supaya Tuhan memakai hidup saya. I didn't obey God the last time He spoke to me. Saya tidak nurut mentaati Tuhan terakhir kali dia berbicara kepada saya. I don't think God will ever speak to me again. Kayaknya Tuhan tidak akan berbicara pada saya lagi. Let me tell you, all these hidden thoughts is trying to bring us back to spiritual slavery. Izinkan saya memberitahu saudara bahwa semua pemikiran ini itu mau membawa kita untuk kembali ke perbudakan dalam roh. Because all these thoughts are motivated by fear. Karena semua pikiran ini itu termotivasi, terdorong dari rasa takut. And as long as we are standing here, Dan selama kita berdiri di sini, no matter how hard we try, tidak peduli berapa keras kita berusaha, it is never ever enough. tidak akan pernah cukup. We can never have peace with God in a slavery mentality. Kita tidak akan pernah punya damai sejahtera dengan Tuhan kalau kita masih dalam mentalitas perbudakan. Can you turn to your neighbor and say, be a son, not a slave. Katakan kepada kanan kirinya, jadilah anak bukan budak. Amen. Amin. Now the verse that we look at just now, Ayat yang baru saja kita lihat, there is a connection between the work of the Holy Spirit and being a son. ada sebuah hubungan dari pekerjaan Roh Kudus dan menjadi seorang anak. Because Paul is telling us the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Karena Paulus mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. How many of you are hungry for more of the Holy Spirit in your life? Berapa banyak dari saudara yang haus untuk lebih lagi Roh Kudus dalam hidup kita? Let me tell you, the work of the Holy Spirit is this. Izinkan saya memberitahu saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus. The Holy Spirit is always trying to push you from here to here. Roh Kudus akan selalu mendorong Anda dari tempat ini ke sini. So every time when you decide, I'm not a slave, I'm a son, Jadi setiap kali saudara memutuskan bahwa saya bukan budak, saya seorang anak. I must trust God. Saya harus percaya kepada Tuhan. The Holy Spirit will begin to empower you and confirm the thoughts that you have in your life. Roh Kudus akan menguatkan saudara dan mengkonfirmasi pikiran itu. Every time we decide to be a son, the Holy Spirit comes alive within us. Setiap kali kita memutuskan untuk menjadi seorang anak, Roh Kudus itu akan hidup dari dalam kita. And the voice of the Holy Spirit will never ever cause you to doubt your position as a son. Dan suara Roh Kudus itu tidak akan pernah membuat kita ragu akan posisi kita sebagai anak. Amen. Amin. Now as a Christian, we must remember that position is much more important than performance. Sebagai orang Kristen kita harus selalu ingat bahwa posisi kita itu selalu lebih penting daripada kinerja kita. Where we stand is more important than what we do. Siapa kita itu lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Amen. Amen. Now, I told you that I grew up in Malaysia. Saya tadi beritahu saudara bahwa saya tumbuh besar di Malaysia. You know, every time during summer we come back to Asia, it's so hot. Setiap musim panas kami kembali ke Asia dan itu sangat panas. So I'm sweating all the time. Saya selalu keringetan. So if you want a good weather, Jadi kalau saudara mau cuaca yang baik, come to Irvine. datanglah ke Irvine. The place where I'm staying, the weather is perfect. Tempat di mana kami tinggal itu cuacanya sangat sempurna. So come to Irvine and help us build the church. Jadi datanglah ke Irvine, bantu kami membangun No, gereja. I'm just kidding. I'm just Enggak, kidding. saya hanya bercanda. Now, every time when we are feeling so hot, Setiap kali kita merasa panas, I remember when I was young, we like to go to some forest with waterfall. saya ingat saat saya masih muda, saya suka pergi ke sebuah hutan yang ada air terjunnya. For those who are brave enough, they would choose to stand in the waterfall. Bagi yang cukup berani, itu mereka akan memilih untuk berdiri di bawah air terjunnya. Right at the spot where the water
falls down. Pas di titik di mana airnya itu mengalir jatuh. And then the water will fall on your shoulders. Jadi airnya itu akan mengalir, terjun di pundak. And there will be a natural massage. Dan itu akan menjadi pijat natural gratis. How many of you know what I'm talking about? Siapa yang mengerti yang saya maksudkan? You've been to waterfall, right? Pernah ke air terjun ya? So we just stand under the spot where the water was falling. Jadi berdiri di titik di mana airnya itu terjun. So I'll be like this. Jadi saya akan menjadi seperti ini ya. Wow, so refreshing. Wah, sangat menyegarkan. And after that, wow, my shoulder, there's such relief on the shoulder. Dan setelah itu rasanya lega sekali di pundak-pundak saya ini. You know what? If you want to live under the waterfall of God's love, Saudara, kalau saudara mau hidup di bawah air terjunnya Tuhan, kasih Tuhan. if you want to live under the waterfall of God's blessing, Kalau saudara mau hidup di bawah air terjun berkat Tuhan, of God's anointing, pengurapan Tuhan, of God's favor and approval, perkenanan Tuhan, you must stand at the right spot. saudara harus berdiri di titik yang tepat. Not one step further or not one step backward. Tidak satu langkah di depan ataupun satu langkah di belakang. You must decide to stand at the position of a son. Saudara harus memutuskan untuk berdiri di posisi sebagai seorang anak. Maybe some of you, you're going through a hard time. Mungkin beberapa dari saudara sedang melalui masa yang You're sulit. working very hard. Saudara bekerja dengan keras. In fact, you are praying hard, Mungkin saudara berdoa dengan keras. but there's no breakthrough. Tapi tidak ada terobosan. Today, I want to suggest to you, Hari ini saya ingin mengajak saudara. it could be you are standing at the wrong position. Mungkin saudara berdiri di titik yang salah. It could be your prayer, your fasting is motivated by fear and not faith. Mungkin doa dan puasa saudara itu dimotivasi oleh ketakutan bukan iman. We need to move from this spot to this spot. Kita harus berpindah dari titik ini ke titik ini. Be confident that you are a son, not a slave. Yakin bahwa saudara adalah anak bukan budak. Live under the spirit of faith and not the spirit of fear. Hidup di dalam roh iman bukan roh ketakutan. Let's look at a few verses. Mari kita lihat beberapa Matthew ayat-ayat. chapter 7 verse 11. Matius 7 ayat 11. How many of you have been to Taiwan before? Berapa banyak dari saudara yang pernah ke Taiwan sebelumnya? You know, in Taiwan there's a lot of 7-Eleven. Di Taiwan itu ada banyak 7-Eleven. I call this the 7-Eleven verse. Ini adalah ayat 7-Eleven. You know, in 7-Eleven there's many good stuff. Di 7-Eleven itu ada banyak hal yang baik ya. Snacks, Barang-barang yang bagus. drinks, everything. Snack, minuman dan sebagainya. Now look at the 7-Eleven verse. Mari kita lihat ayat 7-Eleven ini. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Now when we stand at the right spot, Saat kita berdiri di tempat yang tepat, we are in the position to receive good gifts from our Heavenly Father. kita ada dalam satu posisi untuk menerima hadiah-hadiah yang baik dari Tuhan. Because the Bible tells us, Father give good gifts to His children, not slaves. Karena Alkitab mengatakan Bapa itu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, bukan kepada budak. So when you start to acknowledge God is a good Father, Jadi saat kita mulai mengakui bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, and I am His son, His daughter, dan saya adalah anaknya, I trust that our Heavenly Father is good. aku percaya bahwa Bapa di surga itu baik. You make yourself in a position to receive good gifts from God. Saudara menempatkan diri saudara di dalam posisi untuk menerima segala yang baik dari Tuhan. Now, do you remember when Jesus was baptized in the river Jordan? Saudara ingat pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan? There was a voice from heaven. This is
my beloved Son, in whom I am well pleased. Ada sebuah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Let me ask you a question. Have Jesus started his ministry at that moment of time? Izinkan saya bertanya satu pertanyaan. Apakah Yesus sudah memulai pelayanannya di saat itu? Not yet. Belum. No miracles. Belum ada mujizat. No preaching. Belum pernah berkhotbah. No healing. Belum ada kesembuhan. No deliverance. Belum ada pelepasan. Jesus haven't started his ministry yet. Yesus belum memulai pelayanannya. He didn't do anything for the Father. Yesus belum melakukan apa-apa untuk Bapa di surga saat itu. But yet the Father told him he is the Father's beloved Son. Tapi Bapa mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihi. Can you see that? Apakah saudara bisa melihat hal ini? Favor depends on where you stand. Perkenanan itu bergantung dengan di mana kita berdiri. It's not what we do. Bukan apa yang kita lakukan. Because we are son, not a slave. Karena kita adalah anak, bukan budak. Now, how many of you wants to have more revelation when you read the Bible? Berapa banyak dari saudara yang ingin mendapatkan lebih banyak pewahyuan saat membaca Alkitab? Another verse about revelation, a very famous verse about spiritual wisdom and revelation. Ada satu ayat yang sangat terkenal mengenai pewahyuan dan hikmat. Ephesians chapter 1 verse 17 to 18. Efesus 1 ayat 17 hingga 18. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Now, I've read this verse for many times. Saya sudah membaca ayat ini berkali-kali. I just don't understand. Saya nggak mengerti satu hal. What does revelation has to do with the Father of glory? Apa hubungannya pewahyuan dengan Bapa yang mulia? But now I understand. Tapi sekarang saya mengerti. Revelations are like secrets of the Father's heart. Pewahyuan itu adalah seperti rahasia dari hati Bapa. And the Father only tell his secrets to his sons. Dan seorang ayah itu hanya memberi tahu rahasianya kepada anak-anaknya. When you know your identity as a son, Saat saudara tahu identitas saudara sebagai seorang anak. when you identify yourself as a son of God, Saat saudara menganggap diri saudara itu adalah anak Allah. God will give you new revelation. Tuhan Allah itu yang akan memberikan pewahyuan yang Because baru. revelation are like secrets given only to sons. Karena pewahyuan itu adalah seperti rahasia-rahasia yang hanya diberikan kepada anak. Amen. Amin. Now I guess I've convinced you the benefits of being a son. Jadi saya sudah meyakinkan saudara kan tentang keuntungannya menjadi seorang anak. I'm going to be very practical with you. Saya akan memberikan hal-hal yang praktis. My message are very simple Khotbah saya itu sangat simple and very practical. dan sangat praktis. I want to share with you how are you going to be a son in your daily life. Saya akan membagikan dengan saudara bagaimana saudara bisa menjadi seorang anak dalam kehidupan saudara. Three things you must do. 3 hal yang saudara harus lakukan. Number one, I will make Father God proud of me. Nomor 1, saya akan membuat Bapa bangga kepada saya. I will make Father God proud of me. Saya akan membuat Bapa bangga kepada saya. Now before I move further, I need to ask your permission. Sebelum saya melanjutkan, saya butuh izin saudara. Can I be very transparent and share my weakness with you? Apakah saya bisa menjadi jujur dan membagikan kelemahan saya? Okay? Oke? Okay? Can you promise me if I tell you my weaknesses, you will still invite me back? Saudara bisa janji nggak kalau saya memberitahu kelemahan saya, saudara akan tetap mengundang saya kembali? Okay? Oke ya? Okay, if okay, just give me a Korean sarange. Oke, kalau oke kasih saya sarange. Thank you. Okay, I Terima can share. kasih. I can be very transparent right now. Saya bisa jujur cerita. The first few years of my church plant in US, Beberapa tahun pertama saat saya mendirikan gereja di Amerika, I was in depression. saya itu depresi. I was going through a hard time. Saya itu melalui waktu yang sangat sulit. I even have to see a
a therapist. Saya bahkan harus ketemu dengan terapis. I feel so ashamed of myself. Saya merasa malu dengan diri saya sendiri. I'm a pastor. Saya seorang pendeta. If a pastor is in depression, Kalau seorang pendetanya itu depresi, how is he going to help people, right? bagaimana pendeta ini bisa membantu orang-orang? But that was my condition at the time. Tapi itulah kondisi yang saya hadapi saat itu. You know, every time I see Pastor Philip Setiap kali saya melihat Pastor Philip is always cool and calm. Pastor Philip itu selalu keren dan tenang. Nothing can shake him. Gak ada yang bisa menggoyahkannya. I've known him for 11 years. Saya udah kenal Pastor Philip 11 tahun. Never one time I see him nervous. Pastor Philip itu gak pernah grogi. Never one time I see him not happy. Pastor Philip tuh gak pernah kelihatan gak He's bahagia always gitu ya. cool and calm. Selalu keren gitu ya, tenang. I want to be like him. Saya ingin menjadi seperti Pastor Philip. I wish I can tell you I am like Pastor Philip, Semoga saya bisa bilang bahwa saya itu kayak Pastor Philip. but I'm not. Tapi saya bukan seperti Pastor Philip. Let me tell you what I'm like. Izinkan saya memberitahu saudara saya ini seperti apa. The first time I met Pastor Philip, I read his book in a few days' time. Pertama kali saya bertemu Pastor Philip, saya membaca bukunya dalam beberapa hari. And Pastor Philip said, hey, you can read my book. I said, I finished it already. Dan Pastor Philip bilang, coba baca buku saya. Saya bilang, saya udah selesai Now, the baca. book in English is called Warrior for Revival. Bukunya tuh Warrior Before for 30 dalam Revival. bahasa Inggris itu judulnya Warrior for Revival. So, Pastor Philip is a warrior, Jadi Pastor Philip tuh seorang pahlawan gitu ya. but I am a worrier. Tapi saya itu orang yang gampang cemas. Warrior. Gampang cemas. He's a warrior. Pastor Philip tuh pahlawan. I'm a Saya warrior. itu tukang cemas. You see, I'm a warrior. Saya orang yang gampang cemas. I'm a perfectionist. Saya perfeksionis. And I'm an overthinker. Saya itu orang yang suka overthinking. I think too much. Saya kebanyakan mikir. And I am a church planter. Tapi saya juga adalah perintis gereja-gereja. So what does this tell you? Jadi apa artinya ini? It's a recipe for failure. Ini adalah resep untuk kegagalan. No. It's a recipe for Bukan disaster. bahkan untuk kehancuran. That's why for the first few years, I was going through a hard time. Itulah untuk beberapa tahun pertama saya itu melalui masa yang sukar. There's so much anxiety and stress and depression with me. Ada begitu banyak rasa cemas, stres, dan depresi dalam Life diri was saya. so hard. Hidup itu rasanya susah sekali. My life was so miserable. Hidup saya itu sangat menderita. And I felt so ashamed of myself. Dan saya sangat merasa malu terhadap diri saya sendiri. You know, sometimes even I don't want to go to church. Bahkan saya aja gak mau ke gereja. How are you going to be a pastor when you yourself don't want to go to church? Saya bilang bagaimana bisa menjadi seorang pendeta kalau aku sendiri nggak mau pergi ke gereja. You know, I was going through a hard time. Saya mengalami masa yang sukar. But God was so merciful. Tapi Tuhan tuh penuh kasih karunia. I was working so hard. Saya bekerja sangat keras. I'm frowning all the time. Saya itu selalu berkerut. But the Lord opened up my eyes. Tapi Tuhan membukakan mata saya. He showed me that I was working hard in the wrong position. Tuhan menunjukkan pada saya bahwa saya itu bekerja keras di dalam posisi yang I salah. was working hard here, but not here. Saya bekerja keras sebagai budak bukan sebagai anak. You guys, the pastoral team, you guys work harder than me. Tim pastoral di sini itu tim pengembalaan bekerja lebih keras daripada saya. But no stress, Tapi jangan stres. because you guys are working from here. Karena saudara bekerja dari sini sebagai anak. So the Lord taught me how to change my position from here to here. Jadi Tuhan mengajarkan saya bagaimana mengubah posisi saya dari budak menjadi anak. Let's look at Matthew chapter 6 verse 25 to 26. Mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Therefore I tell you, do not worry about your life. Maka dari itu aku katakan padamu jangan khawatir tentang kehidupanmu. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Is not life more than food and the body more than clothes? Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan Look pakaian? at the birds of the air. They do not sow or reap. Lihatlah burung-burung di udara. And your heavenly Father feeds them.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan Let's tidak mengumpulkan jump bekal dan to lumbung, verse namun diberi makan oleh 31. Bapamu di surga. Let's jump to verse 31. Kita ke ayat 31. So do not worry saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. For the pagans run after these things. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. And your heavenly Father knows that you need them. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. After God opened up my eyes, Setelah Tuhan membuka mata saya, I understand that worry and anxiety has to do with how we look at God. saya mengerti bahwa kecemasan dan kekhawatiran itu berhubungan dengan bagaimana cara kita melihat siapa Tuhan itu. The way to overcome worry and anxiety is not working harder, finding better solutions. Cara untuk bisa mengalahkan kecemasan dan kekhawatiran itu bukan dengan bekerja lebih keras mencari solusi yang baru. It's to understand I am not an orphan. Tapi untuk mengerti bahwa kita ini bukan yatim piatu. I am a son. Saya adalah seorang anak. I am not a slave. Saya bukan budak. I can ask God to help me. Saya bisa minta Tuhan untuk membantu saya. In 1 Peter chapter 5 verse 7 it says, cast all your anxiety on him because he cares for you. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Now in the US we have this saying, proud dad moment. Di Amerika ada satu kata-kata, momen yang membanggakan untuk seorang ayah. When your son did something extraordinary, Saat anak Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, jump up, hey, that's my son. Anda akan lompat dan mengatakan, itu anak saya. You're being a proud dad at that moment. Itu adalah proud dad moment atau momen yang membanggakan untuk seorang ayah. I want you from this day on, give God in heaven proud dad moments. Saya ingin saudara mulai hari ini memberikan Bapa di surga momen di mana Bapa itu bisa bangga terhadap kita. You know what? When you are going through a very tough situation, Saat saudara itu melalui situasi yang sukar, there's no way you can get out of your problem. tidak ada jalan keluar terhadap masalah saudara. Everything is so doom and gloom. Segala sesuatunya itu rasanya tidak ada masa depannya. But you choose to stand here and say, Father God, I want to trust in you. Tapi saudara memilih untuk berdiri di sini dan mengatakan, Bapa di surga, aku Even percaya though my kepadamu. condition is so tough, Walaupun kondisiku itu begitu sulit, I choose to believe you are a good God. aku memilih untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. You know what? There's a proud dad moment for our Heavenly Father. Itu adalah momen yang membanggakan bagi Bapa di surga. When you and I choose not to worry, Saat saudara dan saya memilih untuk tidak khawatir, we are making God feel so proud for being our Father. kita membuat Bapa itu sangat bangga menjadi Bapa kita. And you will begin to sense the favor of God in your life. Dan saudara akan mulai merasakan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Point number 2. Poin yang kedua, I will be about my Father's business. saya akan hidup untuk tujuan Bapa. Luke chapter 2 verse 49 says, and he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Lukas 2 ayat 49 mengatakan, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? In John chapter 4 verse 34, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Now when I look at the Bible, Saat saya melihat Alkitab, I see a different pattern saya melihat pattern yang berbeda of a father and son relationship. dari hubungan bapa dan anak. Now in the world, normally we will see the father working hard for the son. Di dunia biasanya kita melihat itu bapak yang bekerja keras untuk anaknya. A father is working or living for the son.
Bapaknya itu biasanya papa itu hidup untuk anaknya. But that's not the pattern that Christians should have. Tapi itu bukan pola yang harus dimiliki oleh orang Kristen. A Christian should have the pattern of Jesus. Seorang Kristen itu harus memiliki polanya Yesus. Now, when we look at the life of Jesus, everything what Jesus was doing is about the Father. Saat kita melihat pola hidup Yesus, semua yang dia lakukan adalah untuk Bapa. Jesus never ever think for himself. Yesus gak pernah berpikir tentang dan untuk dirinya sendiri. He walks, he talks, he preach. Everything was under the instruction of the Father. Ia berjalan, berbicara dan berkhotbah. Semuanya adalah dalam perintah Bapa. Jesus was living for the Father's approval. Yesus itu hidup untuk Bapa. That's why Jesus was cool. Itulah kenapa Yesus itu keren. Jesus lived for one audience, Yesus itu hidup hanya untuk satu penonton saja. Father God. Bapa di surga. You know, when we learn this, Saat kita belajar kebenaran ini, you will feel relief. kita akan merasa lega. Now from this time on, I want to encourage every one of us here. Dari saat ini saya ingin mendorong saudara semua di sini. Lay down your career to the hands of the Father. Letakkan karir saudara ke tangan Tuhan. Lay down your finances to the hands of the Father. Letakkan keuangan Anda ke tangan Bapa. Lay down your ego to the hands of the Father. Letakkan ego saudara ke tangan Bapa. Put everything, your entire life, give it up to the Father. Letakkan segala bagian hidup saudara dan berikan kepada Bapa. If you want to be a true son, Kalau saudara ingin menjadi seorang anak yang sejati, you must make a radical decision. You won't live for yourself anymore. saudara harus membuat keputusan yang radikal bahwa saudara tidak akan hidup untuk dirimu sendiri lagi. I know this is tough, Saya tahu ini sukar. but this will be a game changer for your life. Tapi ini akan mengubah hidup saudara. Because when you lay it all down for the Father, Karena saat saudara meletakkan semua itu untuk Bapa, the Father will pick it up one by one. Bapa akan mengambilnya satu demi satu. Now, the Father is responsible for your entire life. Dan sekarang Bapa menjadi bertanggung jawab untuk seluruh hidup saudara. It's like we are floating on water. Ini seperti kita mengapung di air. So the water is upholding your body weight. Jadi air itu yang membuat saudara, yang mengangkat beban saudara. So when we Apung. put everything into the hands of the Father, Jadi saat saudara meletakkan semuanya ke tangan Bapa, God will uphold every single details of your life. Tuhan akan memegang setiap detail kecil dari hidup saudara. You know, for me to preach here is a very challenging task Bagi saudara tahu, bagi saya untuk berkhotbah di sini adalah sesuatu yang sukar. because I haven't preached in such a big auditorium before. Karena saya belum pernah berkhotbah di tempat yang begitu besar. If the camera zoom into my leg, Kalau kameranya itu ngezoom ke kaki saya, jangan, don't, okay? don't do it, alright? You will see my leg shaking right now. Saudara akan melihat kaki saya itu bergetar sekarang. But I must keep telling me I'm preaching for the Father. Tapi saya terus memberitahu diri saya sendiri, saya berkhotbah untuk My Bapa. ministry is to please my Father in heaven. Pelayanan saya adalah untuk menyenangkan Bapa di surga. We don't live for the applause of men. Kita tidak hidup untuk tepuk tangan dari manusia. We don't live for our own glory. Kita nggak hidup untuk kemuliaan kita sendiri. We don't live for our own success. Kita nggak hidup untuk kesuksesan kita sendiri. We don't live for us to look good. Kita nggak hidup untuk kita terlihat baik. We give it up to the Father. Kita berikan semuanya kepada Bapa. Point number 3. Poin yang ketiga, I will always meditate on the Father's love. saya akan selalu merenungkan kasih Bapa. You know how did I walk out of depression? Bagaimana saya bisa keluar dari depresi? Not by doing more, Bukan dengan melakukan lebih banyak hal, but keep myself under the fountain of the Father's love. tapi menjaga hidup saya untuk saya tetap berada dalam aliran kasih Bapa. Remember what I told you under the waterfall? Ingat apa yang saya tadi katakan mengenai di bawah air terjun? Wow, such a refreshing experience. Wah, sebuah pengalaman yang sangat menyegarkan.
You know, every time when we feel afraid, Setiap kali kita merasa takut, every time when we feel stuck, saat kita merasa stuck, there's no breakthrough. gak ada terobosan. The solution is not doing more. Solusinya adalah bukan dengan mengerjakan lebih banyak hal. The solution is soaking more. Jalan keluarnya adalah untuk mendapatkan lebih banyak. Soak yourself under the Father's love. Supaya kita meresapi di dalam kasih Bapa. Play some worship music on YouTube that you like. Mainkan musik penyembahan di YouTube yang kita suka. Keep on listening. Terus dengarkan. Until you sense the Father's love penetrates every fiber of your being. Sampai kita merasakan kasih Bapa itu masuk ke dalam setiap sel dalam tubuh kita. And right then you will feel a new conviction arising from the Spirit. Dan saat itu saudara akan merasakan satu keyakinan yang baru bangkit dalam roh kita. Nothing to be afraid of. Tidak ada yang kita I takutkan. don't need to be afraid. Saya tidak perlu takut. I don't need to worry. Saya tidak perlu khawatir. Because the Father loves me. Karena Bapa begitu mengasihiku. If He loved me this much, Jika Ia mengasihiku sebegitu dalam, He can never leave me or forsake me. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Every day, Setiap hari. soak yourself Izinkan saudara dialiri under the Father's love. di dalam kasih Bapa. Meditate on what God has done in your life. Renungkan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. You know, 2 days ago, I was in Singapore. 2 hari yang lalu saya berada di Singapura. I guess I'm getting older Mungkin saya itu semakin tua ya. because I'm getting more nostalgic. Karena saya semakin sering merasa nostalgia. I like to look at the old photos. Saya suka ngeliat foto-foto lama. I think I'm getting older. Jadi kayaknya saya itu makin tua. I like to go back to old memories. Oh no. Saya itu suka kembali ke memori-memori yang lama. You know, every time when I go back to KL, Setiap kali saya kembali ke Kuala Lumpur, I like to go back to the house where I was born. saya suka kembali ke rumah di mana saya lahir. And then I drove to the elementary school. Kemudian saya nyetir ke sekolah SD saya. And then I drove to my secondary school, high school. Terus ke sekolah SMP saya. Every single place that I went, I prayed. Di setiap tempat yang saya pergi itu saya berdoa. I said, God, thank you. Saya katakan, Tuhan terima kasih. So many things happened in this place. Ada banyak hal yang dulu terjadi di tempat ini. You've chosen me. Engkau telah memilihku. I'm a nobody. Saya ini bukan siapa-siapa. I'm just a young Malaysian boy Saya hanya seorang bocah kecil dari Malaysia. from a small little Pentecostal church in KL. Dari sebuah gereja Pentakosta yang kecil di I'm a KL. nobody. Saya ini bukan siapa-siapa. But God, Tapi Tuhan, you chose me. Engkau memilihku. What did I do Apa yang aku lakukan that you treat me? sehingga Engkau memperlakukanku? What have I done Seperti to ini. deserve all this? Apa yang saya lakukan sampai saya itu layak mendapat semua You ini? know what am I doing? Saudara, apa yang saya lakukan? I'm trying to put myself under the fountain of God's love. Saya berusaha menempatkan diri saya di bawah aliran kasih Bapa. This will make your life strong. Ini akan membuat hidup saudara kuat. Keep on thinking about the goodness of God until you feel like electrified. Terus pikirkan kebaikan Tuhan sampai saudara merasa kuat. Until you feel the Father's love is in front of you, behind you, and beside you. Sampai saudara merasakan bahwa kasih Bapa itu ada di depan saudara, di belakang saudara, dan di samping saudara. Maybe some of us here, you're not from, you have been abused by your dad before. Mungkin beberapa dari saudara itu pernah diperlakukan dengan salah oleh papa saudara. Maybe your dad has done so much pain and harm in your life. Mungkin papa saudara itu sudah menyakiti saudara dengan begitu dalam. It's hard for you to think of God as a good father because you have never seen a good father in your life before.
Mungkin sangat susah buat saudara melihat Bapa di surga sebagai Bapa yang baik karena saudara belum pernah melihat sosok Papa yang baik. But this morning, Tapi pagi hari ini, I want to tell you, saya ingin memberitahu saudara, you are loved. saudara sangat dikasihi. God loves you. Tuhan mengasihi saudara. I wish I can tell every single one of you here how much God loves you. Kalau aja saya bisa memberitahu setiap daripada saudara di sini betapa besar Tuhan mengasihi saudara. I wish I can spend time with you, convince you how much the Father loves you. Kalau aja saya bisa menghabiskan waktu untuk meyakinkan saudara betapa dalam Tuhan mengasihi But saudara. I can't Tapi saya nggak bisa. because I have a flight to catch. Karena ada penerbangan yang saya harus... There's 6,000 of you here. ada 6.000 saudara di sini. But that's the work of the Holy Spirit. Tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. It's not my work. Bukan pekerjaan The saya. Holy Spirit testify within us that we are the children of God. Roh Kudus itu bersaksi di dalam kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. But we need to work together with the Holy Spirit. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. You know, the Holy Spirit might tell you, the Holy Spirit will ask you to live a confident life. Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup yang penuh dengan keyakinan. The Holy Spirit might draw you to reconcile with your parents. Mungkin Roh Kudus akan membawa saudara untuk rekonsiliasi dengan orang tua saudara. Because the Holy Spirit knows that if you don't forgive your father who has caused so much pain in your life, you will never be able to be a true son in God's family. Karena Roh Kudus tahu kalau saudara tidak bisa mengampuni papa saudara di bumi ini, maka saudara tidak akan bisa menjadi anak yang baik di dalam keluarga The Allah. devil is so cunning. Iblis itu sangat licik. He's trying to trick us into doing all those things that a spiritual slave will do. Iblis itu akan menipu kita untuk melakukan segala hal yang biasa dilakukan oleh budak-budak rohani. Amen. Amin. Amen. Amin. Can we all of us just stand up? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Let's close our eyes. Mari tutup mata kita. You know, just now the verse that we read at the beginning, Ayat yang kita baca di awal tadi. it says, Abba, Father. Mengatakan Aba Bapa. Abba, Bapa. Ya Aba ya Bapa. Abba, Bapa. Aba Bapa. You know, today I want you to call God Abba, Bapa. Hari ini saya ingin saudara untuk memanggil Tuhan Aba Bapa. Say it in a way like a child to his father. Katakan dengan cara seperti seorang anak terhadap papanya. I pray that today is a day where many sons are coming back to the father's embrace. Saya berdoa biar hari ini banyak anak-anak akan kembali ke dalam pelukan Bapa. Don't be a slave anymore. Jangan menjadi budak lagi. The more we are under the bondage of slavery, Semakin kita berada di dalam belenggu perbudakan, the more Father God will be in pain. semakin Bapa di surga itu akan sakit. It's painful Sangat sakit. for our Heavenly Father to see His children living under bondage. Untuk Bapa di surga melihat anak-anaknya hidup di dalam kekang. Will you make a decision today? Apakah saudara akan membuat sebuah keputusan hari ini? I want to be a son, Saya mau menjadi seorang anak. no longer under spiritual slavery. Bukan lagi di dalam belenggu Can perbudakan we just rohani. lift up our hands? Bisa kita angkat kedua tangan kita. Can we just pray? You can pray in tongues. Saudara bisa berdoa dalam I bahasa want roh. you to shout out, Abba, Bapa. Dan serukan Aba Bapa. Let's pray. Mari kita berdoa. Abba, Aba. Abba, Bapa. Aba Bapa. Oh Lord, Oh Tuhan. Father God, Bapa We di need surga. you. Kami memerlukan Engkau. we need Kami you. perlu Engkau. We need Kami you. perlu